Well, hello everyone, selamat datang di channel Ulas Bola, yang mana channel ini akan mengulas, mereview, do some preview kepada pertandingan-pertandingan sepak bola, khususnya sepak bola, dan wabil khusus kepada my favorite club Manchester United. Maka akan lebih sering membahas tentang Manchester, tapi tidak menutup kemungkinan mereview ataupun membahas tim-tim lain dan juga olahraga lain. Oke. Nah, yang pertama, untuk video yang pertama ini gue baru aja selesai kelar menyaksikan pertandingan pramusim terakhir dari Manchester United setelah 4 rangkaian dengan hasil yang ya not bad lah. 4 kali main, 2 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Dan hasil yang terakhir tadi lawan Everton dengan squad yang hampir full squad, hasilnya 4-0. It's good, it means good. Makanya dengan pertandingan tadi gue lihat ya oke sih. Dari pertandingan sih kita lihat tadi dari 4 gol itu, gol pertama ada dari Mason Greenwood, yang kedua ada dari header dari our captain Harry Maguire, yang ketiga ada gol dari Bruno Fernandes, dan yang keempat ada last goal dari Diogo Dalot. Oke, kalau dari pertandingannya secara overall gue nggak mau ngebahas secara bener-bener ulasan pertandingan secara 90 menit, gue nggak mau. Gue cuma kayak secara apa ya, ya garis merah intinya aja lagi, maksudnya keseluruhan gitu ya, nggak mau gue kulik-kulik banget, nggak mau. Kalau buat gue pribadi sebagai fans United, fans layar kaca yang memang nggak ada basic pundit, nggak ada basic komentator, gue merasa yakin dan optimis kalau MU bisa mengarungi Premier League 2021 dengan maksimal dan dapat memberikan hasil-hasil yang maksimal gitu kepada kita fans United di seluruh penjuru dunia, khususnya di Kabupaten Sidoarjo gitu. Kalau misalnya berkaca dari pramusim yang udah dilakuin nama Manchester United, gue pengen give you some my season preview. Gimana nih kiranya Manchester United di 2021-2022. Oke, kita mulai dari squad. Bekal Manchester United mengarungi Premier League 2020-2021 secara squad menurut gue pribadi udah oke banget. Sebenarnya squad MU tuh dari musim lalu pun menurut gue pribadi sebagai layar kaca, fans layar kaca, udah oke kok. Di tiap-tiap posisinya tuh baik pemain inti maupun pemain lapis keduanya juga udah oke. Namun memang ada kekurangan. Memang tiap tim individunya belum bisa memberikan penampilan yang semaksimal itu gitu loh. Makanya ya ups and down, dan kita tidak menghasilkan apa-apa gitu di musim lalu. Nah, dilihat di tahun ini Manchester United sudah mendatangkan 2 pemain anyar. Ada Rafael Varane yang berposisi di back, datangin dari Real Madrid, dan ada Jadon Sancho, Sancho lah pokoknya lah ya. Makanya ini prediksi gua, squad inti United untuk mengarungi ombang-ambing Premier League 2020-2021 tuh seperti apa. Nah, kalau dari goalkeeper kita punya tiga, ada David De Gea, ada Dean Henderson, dan ada Tim Heaton satu lagi. MU ngedatengin Tim Heaton, kiper Kolon. Buat gua, kiper utama MU ataupun number one di MU pasti akan tetap dikasih kepada Mas David De Gea. Kenapa? Why? Padahal memang De Gea tuh umurnya kayaknya udah 30 ya, dan Mas David pun di tahun ini udah menyentuh 10 tahun mengabdi di Manchester United. Mengabdi? PNS? Ya, pokoknya bermain untuk Manchester United. Dan kalau nggak salah di MU itu kalau udah 10 tahun dia pasti bakal dapat testimonial match gitu, nggak salah. Entah nanti kapan, ya semoga. Emang ya David udah legend lah menurut gue, dengan skillnya yang sekarang, walaupun usianya udah 30 kalau nggak salah, tapi dengan skill yang masih oke lah menurut gue. Jadi menurut gue kiper nomor 1 MU masih akan diserahkan kepada Mas David. Dan Henderson udah seharusnya ngisi bang. Memang iya betul, tapi selagi masih ada David De Gea dan performanya masih oke, gue yakin pasti bakal dikasih ke David De Gea. Bukan dalam arti Dan Henderson jelek, enggak men. Dan Henderson gokil men. Itu MU tuh selalu mempunyai pelapis kiper yang oke. Sebelum Dan Henderson ada Sergio Romero. Terus Sergio Romero juga menurut gue sayang banget dilepas. Padahal dia oke banget, cap ganti itu maksimal gitu, selalu memberikan
kontribusi yang maksimal, tapi ya diasingkan gitu. Nah sekarang kita punya Dean Henderson. Nah Dean Henderson ini bisa dipakai di mana? Bisa dipakai di match-match ataupun kompetisi-kompetisi yang lain yang cukup penting juga untuk United, seperti kita main di Champions League. Ada juga FA Cup, ada juga Carabao. Jadi ya bisa lah, jadi kayak David karena umurnya udah tua, udahlah fokus ke Premier League. Dean Henderson banyak yang pengalaman, kasih nih ke Carabao, FA Cup, Champions League, seperti itu. Makanya dibagi seperti itu. Tom Heaton kemana? Tom Heaton jagain papan skor. Selanjutnya maju 4 back di depan. Kita punya banyak banget pemain-pemain di posisi back, tapi buat gua kita pakai formasi 4-2-3-1, oke? 4 back, sebelah kanan Wan-Bissaka of course, nggak ada lawan. Tengahnya 2 di tengah ada Maguire, our captain, dan juga pemain baru kita Rafael Varane, dan sebelah kiri ada of course the one and only Roberto Carlos Lucio. Yang mungkin banyak pertanyaan atau banyak bimbang orang-orang di luar sana, tengahnya bakal siapa nih? Karena kanan kiri tuh udah pasti tuh mereka berdua. Nah tengah ini siapa nih? Antara Maguire, Lindelof Varane, atau Varane Maguire gitu, siapa? Kalau menurut gue yang udah pasti di tempatnya tuh Rick Maguire. Itu udah pasti our captain, gak bakal diganti. Karena memang terlihat dari musim lalu pun kontribusinya begitu maksimal untuk MU. Bisa kelihatan ketika dia cedera, ketika dia nggak main, MU pincang bro, nggak ada ganti bro. Lindelof kehilangan sosok ayah, kehilangan partner yang begitu berdampak gitu untuk satu tim gitu. Makanya Maguire pasti bakal dimainin. Terbukti dengan permainan dia juga malam ini lawan Everton, dia ngejebolin 1 lewat heading, yang mana permainannya oke gitu. Makanya Maguire pasti akan jadi tim inti. Nah satu lagi nih, antara Varane atau Lindelof. Kalau Varane dulu ya, gue sih pribadi, kalau gue pribadi pengen Varane seperti gue bilang tadi. Kenapa? Karena memang gue sedikit memperhatikan dan mengagumi permainan Varane ketika dia di Real Madrid ataupun ketika bermain di timnas Prancis. Karena setiap gue nonton, entah kebetulan atau gimana, setiap gue nonton Varane selalu main bagus. Makanya gue ketika Varane datang ke MU, gue kayak wah mantap gitu loh. Makanya kayak bagus nih Varane dan Maguire. Dan alasan kedua kenapa ini 2 orang ini dipasangin oke nih, karena mereka kan pemain postur jangkung gitu ya. Makanya dengan mereka bermain bisa memberi option lain untuk membuat gol untuk tim gitu. Di saat memang pemain depan lagi buntu dan kita mungkin dapat sepakan pojok, itu bisa jadi option gitu loh. Karena cukup jarang gue lihat di musim lalu juga gue ngikutin MU, kita cukup jarang nyekor lewat tendangan pojok gitu, lewat heading khususnya. Padahal kita secara dasar punya banyak main jangkung, ada Maguire, ada Paul Pogba, ada Rashford juga termasuk jangkung. Ada siapa lagi? Cavani. Kebanyakan Cavani kan dari yang back, dari yang tendangan pojok jarang gitu. Makanya ditambah Varane main tinggi ya, I hope itu ngasih option baru loh untuk United untuk bisa dar-dedor gawang dari lawan. Untuk Lindelof, gue suka juga sama Lindelof. Sebenarnya udah klop gitu loh sama Maguire gitu. Sebenarnya gue ragukan satu dari Varane. Kenapa? Karena gue belum lihat gitu di pramusim juga dia belum main sama sekali. Terakhir di pramusim malam ini dia nggak main, malah nontonin MU di rumah, malah nyuapin anaknya. Temen-temennya lagi pada main gebok-gebokan di lapangan, dia nonton di rumah nyuapin anaknya. Gimana nggak cemburu tuh Martial, Bruno pasti juga pengen nyuapin anaknya. Ya tapi mungkin emang belum waktunya untuk Varane bergabung ya. Semoga sih gue harap, karena dia udah cukup senior juga, umurnya juga cukup matang, pengalaman udah malang buana, juara Piala Dunia, juara Champions berapa kali. Semoga ketika gabung ke MU cepet tune in-nya dengan tim-tim, khususnya dengan partnernya di posisi back. Oke, kita maju ke depan 2 pemain, gue pasang Fred dan Pogba. Supaya kita banyak option gitu, ada McTominay, ada Matic, ada Mata juga bisa taruh di situ. Tapi gue punya Fred dan Pogba. Kenapa Fred? Fred itu buat gue ya, ibaratnya kalau zaman dulu kayak Pak Jisungnya MU. Karena Fred tuh, walaupun banyak orang berkomentar ayam tanpa kepala, lari-larian dong bisnya, tapi itu cukup mengganggu, itu cukup berdampak. Karena dengan stamina yang gak habis-habis, dia tuh kayak lari kesana kemari, memecah konsentrasi dari tim lawan gitu. Dan sekarang juga skillnya udah improve gitu. Terbukti di Brazil pun, di timnas Brazil dia jadi tulang punggung juga kok. Makanya gue percaya akan Fred bisa jadi tim inti dan harus jadi tim inti di United. Satu lagi Pogba. Karena Pogba, walaupun banyak orang yang gak setuju, udah Pogba out aja, Pogba jiwanya udah gak di United. Well, walaupun memang begitu komentar kalian, gue pribadi, ini kan gue
squad gue nih ya, gue pribadi gue pengen Pogba di dalam, karena gue emang mainnya gimana ya, kayak umpan-umpannya tuh kayak selalu kayak misalnya dia umpan jauh gitu, bang lambung, terus nyampe ke pemain, kayak terus pas gue kayak anjing itu apaan cuk, anjing what the fuck was that gitu, kayak keren. Makanya selalu do some magic di lapangan Pogba tuh ya. Udahlah, masa kayak akui aja Pogba tuh emang skillful. Makanya kayak MU tuh masih butuh peran Pogba di lapangan untuk mengatur serangan, untuk memberi supply, untuk membantu Bruno juga. Karena gue taruh Pogba di situ. Kita maju ke depan, 3 pemain penyerang. Sayap kanan gue taruh Mason Greenwood, di tengah gue taruh Bruno Fernandes, di kirinya gue taruh Marcus Rashford. Kenapa di kanan gue naruhnya Mason Greenwood, padahal kita punya pemain baru ada Jadon Sancho yang posisinya di kanan? Karena gue tuh kalau ngeliat Greenwood itu tuh kayak udah bayangannya Van Persie. Lu tau gak sih Van Persie, Robin Van Persie? Kayak setiap dapat bola, setiap dapat peluang, setiap dapat ada kesempatan gol aja gitu, tendangannya kencang, gocengannya oke, larinya kencang. Wah, kayak Greenwood kayak nggak ada lawan sih. Emang karena usianya masih muda, jadi kayak emang dia masih butuh waktu untuk berkembang, butuh waktu untuk show off gitu loh. Sering berjalan waktu, makanya menurut gue sih sebenarnya posisinya itu udah buat Greenwood aja gitu loh. Bagus dimasukin Sancho untuk kompetitor, untuk memicu Greenwood untuk bisa lebih maksimal gitu. Makanya gue pengen di situ tetap Greenwood, karena wah, ini anak bagus men. Gue acungi jempol dah buat Greenwood, gokil. Gue juga bingung dia gak panggil ke timnas Prancis, ke timnas Inggris gitu loh. Di tengah Bruno, gue gak mau bahas lagi, pasti Bruno. Gue yakin lu semua di rumah juga pasti setuju, di tengah harus Bruno, mau dimanapun pokoknya Bruno harus main. Nah di kiri gue pasang Marcus Rashford. Kenapa Marcus Rashford? Padahal ada option lain, ada Daniel James, ada Martial juga bisa di kiri, Pogba juga sometimes bisa di kiri juga. Tapi gue pengen Marcus Rashford karena ini main asli United, man. DNA United tuh ada di Rashford, man. Our future legend, our future captain gitu. Makanya kayak walaupun performa belakangan dia lagi menurun juga ya gue tetap mempercayakan posisi kiri untuk Rashford gitu, karena gue yakin nih orang nih pemain pasti bakal bisa jadi tulang punggung MU gitu loh. Semangat Rashford, NBA. Nah di depan ujung tombak kita, the one and only Edinson Cavani, our Tarzan, Mr. Tarzan Edinson Cavani. Gak ada lagi yang bisa gantiin dia. Kita gak punya finishing yang lain selain Edinson Cavani. Dan kebetulan juga Edinson Cavani musim lalu oke banget, tajam, setiap dapat kesempatan selalu nyebolin, ngebantu banget buat kita nge-score. Makanya gak ada orang lain selain Edinson Cavani untuk mengisi pos striker murni kita. Dan bagaimana preview ataupun harapan gue untuk Premier League 2020-2022 untuk table sendiri. Ini preview dan review. Pokoknya harapan gue lah untuk Premier League tahun ini. Secara table ya, of course gue fans United, gue berharap MU di peringkat 1. Terserah gue, bodo amat. Nah, peringkat 2, 3, 4 nih. 2, 3, 4 menurut gue siapa nih? Menurut gue nih peringkat 2 yang bakal menyusahkan adalah Chelsea. Karena gue lihat belakangan Chelsea di pramusim, ditambah juga juara Champions League tahun lalu, pemain-pemainnya juga oke. Chelsea bakal menyusahkan banget nih di musim ini. Makanya gue kayak naruh Chelsea di tempat kedua. Ketiga itu ada Manchester City. Kayak gue juga gak ngerti City tuh kayak gak kapan gitu kehabisan bensinnya, kapan selalu kencang mulu gitu loh. Walaupun naik turunnya tetap di posisi 1, 2, 3, 4, kayak masih susah untuk dilawan lah City. Tapi gue di sini naruh City di tempat ketiga. Yang keempatnya itu ada Liverpool. Gue maunya Liverpool aja. Nah kalau kalian nanya Liverpool Arsenal di mana bang? Arsenal ada di peringkat 5 di Liga Samarinda. Well, that's it for me. I think untuk ulasan pembahasan Premier League khususnya Manchester United untuk mengarungi ombang-ambing Premier League 2021-2022. Semoga ya prediksi gue ya meleset-meleset dikit nggak apa-apa lah ya. Yang penting MU tetap berada di jalur juara hingga akhirnya nanti kita bisa mengangkat trofi setelah 8 tahun, 9 tahun pensiun puasa dulu 8. Terakhir tuh 2000
8 tahun, 9 tahunan lah kita udah puasa Idul Adha. Semoga ya bisa memberikan ataupun menutupi dahaga juara kita para fans United di layar kaca maupun di Inggris sana langsung gitu loh. Ya, I think that's it for me. Semoga membantu dan jangan ada yang baper-baper, oke? Ya, ini kan cuman ulasan pendapat dari gue pribadi, oke? Jadi kalau memang ada yang menyinggung, I'm so sorry. Well, that's it for me. Thank you for watching.